Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana menyatakan atau menuliskan selang, himpunan, dan grafik. Ya, yang mana nantinya bagaimana menuliskan selang, himpunan, dan grafik itu akan kita pakai pada saat kita menyelesaikan ketaksamaannya. Jadi nanti hasil akhirnya yaitu berupa selang, himpunan, dan grafik. Karena menyelesaikan suatu ketaksamaan yaitu kita mencari semua himpunan bilangan real yang memuat ketaksamaannya berlaku. Sehingga semua himpunan bilangan real itu kita nyatakan dalam penulisan selang, himpunan, dan grafik. Ya, semua himpunan bilangan real yang sebagai penyelesaian dari ketaksamaan. Oke, baik. Materi ini ada di materi kalkulus pada bagian ketaksamaan ya, materi ketaksamaan. Bagian awalnya. Oke, kita langsung saja masuk ke soalnya. Ya. Pertama, kita diberikan soal pertama kita diberikan soal selang ya. Selang, penulisan selang. Misalnya negatif 4,1. Nah, kurungnya kurung biasa ya. Maka kalau ini merupakan selang ya, penulisan selang. Selang ya. Maka nantinya ketika kita diminta untuk menyatakan ya dari penulisan selang ini ke dalam penulisan himpunan dan grafiknya itu seperti apa dari penulisan selang yang negatif 4,1 ini. Oke, kita langsung saja. Negatif 4,1 yang mana kurungnya kurung biasa atau juga bisa kita katakan kurung terbuka. Jadi kalau di dalam grafik, nah, oke kita nyatakan dulu di grafiknya, jadi atau pada garis bilangan real gitu ya. Ini kan garis bilangan real. Maka posisi negatif 4 dengan 1 ini kita buat terlebih dahulu. Ini negatif 5. Ya, misalkan ya, ini dari negatif tak hingga ya, negatif 5, negatif 4 ya. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, di sini 0 ya. Di sini 1, misalkan di sini 2 dan seterusnya sampai tak terhingga ya. Maka negatif 4 ya posisinya di sini. Kemudian 1 posisinya di sini. Karena dia kurungnya kurung biasa ya, maka negatif 4 ini tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Ya, maka maka kita buat bentuknya seperti ini. Seperti kurung terbuka. Demikian juga dengan 1. Nah, dan biasanya juga itu bisa juga kita gambarkan seperti ini. Ya, itu maksudnya sama ya. Ini tidak lurus ya. Nah, oke, misalnya seperti ini.
Nah, ini misalkan posisi negatif 4 tadi, di sini posisi 1. Maka tadi karena di penulisan selangnya itu kurung biasa, maka di sebelum negatif 4 ini kurung biasa, maka negatif 4 ini tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaiannya. Jadi bisa juga kita gambarkan ini adalah di sini bulatan kosong. Juga dengan 1, di sini juga bulatan kosong. Nah, sehingga juga nantinya, nah ini ditebalkan. Nah, nantinya juga bisa dinyatakan grafiknya itu bentuknya seperti ini juga boleh ya. Nah, gitu. Oke, sekarang penulisan secara grafik di garis bilangan real sudah kita dapatkan. Sekarang kita masuk ke bagaimana penulisan himpunannya. Nah, oke. Nah, itu pastilah kita mulai dengan himpunan penyelesaian. Oke, penulisan himpunan dia pastilah dalam kurung kerawal ya. Nah, itu artinya di sini kita lihat dulu pada grafiknya gitu. Artinya himpunan penyelesaiannya itu berada di sini ya. Nah, di sini. Sehingga X itu nantinya ya, dia bernilai ya di sebelah kanannya negatif 4 dan sebelah kirinya negatif 1 ya, bukan negatif 1. Sebelah kirinya 1. Artinya X itu besar dari negatif 4. Besar ya, bukan besar sama. Kalau besar sama artinya 4 ini masuk. Negatif 4 ini masuk. Negatif 4 di sini dia tidak masuk. Jadi dia X itu besar dari negatif 4, kecil dari 1. Sehingga kalau kita tuliskan seperti ini. X di mana? Nah, X itu ya besar dari negatif 4, kecil dari 1. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, contoh selanjutnya. Misalkan kita diberikan selang lagi lah. Satu lagi contoh diberikan hanya selang dan kita diminta untuk menyatakannya atau menuliskannya dalam bentuk grafik dan himpunan penyelesaian. Nah, misalkan seperti ini. 1, tak terhingga ya. Nah, jadi kalau 1, tak terhingga, kita lihat kurungnya di sebelah kiri 1 ini kurungnya kurung siku. Artinya sebelah kiri 1 ini artinya 1 itu masuk ke dalam himpunan penyelesaiannya. Nah, kemudian sampai tak terhingga. Kalau sampai tak terhingga tentulah kita tidak tahu sampai berapa. Terhingga ini kan adalah bilangan yang sangat besar ya. Jadi kurungnya pastilah dia kurung biasa. Jadi kurung terbuka. Sehingga kita bisa nyatakan ke dalam grafik yaitu bentuknya seperti ini. 1 itu masuk, berarti misalkan anggaplah dari negatif 2 di sini, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya ya. Ini dari negatif tak hingga. Sehingga posisi 1 di mana? Posisi 1 di sini. Ya, 1 di sini posisinya. Kemudian koma tak terhingga. Tak terhingga itu artinya di sebelah kanannya 1 ya. Artinya kita cukup buat seperti ini. Nah, di sini 1. Nah, daerah himpunan penyelesaiannya itu berada di sebelah kanannya 1. Karena 1-nya masuk, berarti kita buat kurung siku. Atau kalau
kita nyatakan seperti gambar grafiknya seperti ini, maka di sini negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, artinya di sini adalah bulatan penuh karena satunya itu masuk. Maka himpunan penyelesaiannya itu sebelah kanannya 1. Ya, kita tebalkan. Nah, sampai tak terhingga. Nah, sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya atau kita nyatakan dalam himpunan gitu ya. Itu X di mana, nah ini artinya kalau di sebelah kanan 1 itu artinya dia lebih besar dari 1, ya kan? Sehingga lebih besar atau sama ya, karena dia kurangnya kurung siku, ya bulatannya penuh. Artinya lebih besar atau sama dengan 1. Besar sama ya. Sehingga kita bisa buatkan X di mana X besar sama 1. Nah, seperti itu. Oke, nah gimana kalau yang diketahui itu misalkan yang diketahui itu himpunan penyelesaiannya atau dalam penulisan himpunan. Nah, misalkan seperti ini. Di mana nah, seperti ini. Nah, bentuk seperti ini dalam penulisan himpunan. Nah, sekarang kita menentukan bagaimana penulisan dalam atau dinyatakan dalam bentuk grafik dan penulisan dalam bentuk selangnya. Nah, oke, kita bisa mulai dari penulisan selangnya. Artinya kalau selangnya kita lihat di sini X di mana X besar sama negatif 3 kecil dari 4. Artinya X itu berada di negatif 3 dan 4 ya. Nah, jadi kita lihat tanda ketaksamaannya di sini. Pertama dan utama sekali. Maka kalau tanda ketaksamaannya itu besar sama, artinya dia kurung siku. Ya kan? Nah, besar sama negatif 3, koma ya. X itu kecil dari 4. 4 itu kecil saja ya, tidak pakai sama, sehingga koma 4 kurungnya kurung biasa. Nah, ini dalam bentuk penulisan selang. Sekarang bagaimana dengan grafiknya ya? Atau di garis bilangan real itu seperti apa? Nah, seperti tadi ya. Oke, negatif 3 dengan 4. Artinya negatif 3 posisinya di mana? Misalkan kita mulai dari negatif 4. Dari negatif tak terhingga, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, sehingga posisi negatif 3 itu di sini dan posisi 4-nya di sini. Misalnya sampai 5 lah. Maka kita lihat negatif 3 itu dia tadi di penulisan himpunan, dia itu X besar sama. Artinya kalau besar sama dia, nah kita batasi dengan kurung siku. Karena negatif 3 ini termasuk ke dalam penyelesaiannya. Gitu ya. Kemudian 4 posisinya di sini, dia kecil dari 4.
sehingga 4 itu tidak masuk, sehingga kita buat seperti itu, kurung biasa, sehingga daerah penyelesaiannya itu berada di antara negatif 3 dan 4. Atau kalau kita buat seperti pakai bulatan itu, nah di sini negatif 3, di sini posisi 4, maka negatif 3-nya itu bulatan penuh dan negatif 4 bulatan kosong. Nah, sehingga di sini kita buat sebagai daerah himpunan penyelesaiannya atau garis tebal. Oke, mungkin itu saja contoh yang kita bahas. Untuk latihan-latihan yang lain, mungkin yang ada di buku kalkulus, soal-soal 1.3 bisa dikerjakan sendiri. Terima kasih.